Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan coba membahas saham yang menurut saya menarik ya gitu ya. Menarik dan tentunya punya potensi yang bagus ke depannya. Dan untuk episode kali ini saya akan membahas emiten atau saham yang mungkin sudah sangat hype belakangan ini ya. Dan memang terlihat adanya kenaikan signifikan dari grafiknya saja, mungkin teman-teman sudah lihat ya. Ini adalah grafik dari Bank Rakyat Indonesia BRI ya. Saya membahas emiten nilai karena adanya penguatan signifikan nih teman-teman beberapa hari terakhir. Dan untuk episode kali ini saya akan lebih fokus membahas dari sisi teknikalnya aja. Kira-kira kemana nanti pergerakannya? Apakah nanti akan menguat lebih tinggi lagi atau malah dia akan koreksi dulu nih ke kisaran harga berapa gitu ya? Ini langsung saja dari sisi teknikalnya teman-teman. Oke, kita lihat nih teman-teman. Sebenarnya per Jumat kemarin ketika market sudah close, ternyata emiten ini candle-nya ini candle bullish lagi nih teman-teman. Walaupun memang ada koreksi, tapi ada gap nih teman-teman yang artinya banyak buyer ya di sini ya. Artinya ada luapan buyer yang cukup tinggi yang langsung otomatis menaikkan harganya ke harga yang tertinggi pada saat itu gitu ya. Ya memang tidak tertinggi juga tapi sudah cukup signifikan nih dari penutupan di 4.300 kalau saya tidak salah ya di di tanggal 22. Ternyata di tanggal 23 dia langsung lompat membentuk gap sampai dengan ke harga low-nya 4.330 dan pernah menguat nih sampai ke 4.370 ya. High-nya 4.370. Oke. Nah, ini kira-kira nih teman-teman, langsung saja apakah ini akan mengalami penguatan kembali gitu ya. Nah, sebenarnya intinya sebenarnya cuma satu nih teman-teman. Untuk saham BRI ini memang ya kita harus mengakui bahwasanya yang menggerakkan harganya adalah foreign atau asing ya. Jadi langsung saja nih, sebelum kita lanjut ke teknikal lebih jauh lagi, langsung saja sebenarnya intinya itu ada di sini nih teman-teman. Saya buka Stockbit ya. Saya mau melihat ini ada broker summary-nya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat secara teknikal tadi, emiten BRI ini kan terjadi penguatan itu dimulai pada tanggal kurang lebih ini di tanggal 14 Mei ya. 14 Mei itu adanya foreign flow yang cukup besar nih teman-teman. Kalau saya perhatikan di sini dan kita coba tunjukkan nih teman-teman dari Stockbit ya. Nah, di sini dari tanggal 14 Mei, coba saya tarik ini. Tanggal 14 Mei adanya mulai nih teman-teman. Sebentar. Di tanggal 14 Mei ini KZ nih teman-teman. KZ ini dia mulai melakukan pembelian yang cukup signifikan di sini. Dan ternyata ini domestiknya itu malah ngejual, nge-sell ya. Ini kan broker-broker domestik nih teman-teman ngejual. Jadi sebenarnya pada saat inilah tanggal 14 itu asing itu sudah mulai melirik atau masuk gitu ya. Jadi terjadi lonjakan harga nih di tanggal 14. 14 ini dia ya potensi maksud saya real buyer-nya itu cukup banyak. Dia langsung mengalami gap atas nih teman-teman yang cukup signifikan. Kalau saya tidak salah ini penutupannya itu di 3.840 ya di tanggal 9 itu ya pada saat weekend, dan di tanggal 14 iya setelah libur ya tanggal 14 itu ada gap yang cukup signifikan nih teman-teman. Dan berlanjut lagi di hari kedua ini lebih besar lagi nih asing membeli gitu ya. Di tanggal 15 itu kalau saya tarik lagi sampai dengan tanggal 15, kalau kita lihat nih KZ ini, broker KZ ini sudah melakukan pembelian sampai dengan 1,1 triliun ya. Itu luar biasa sekali teman-teman. Makanya ini terjadi gap 2 kali berturut-turut. Nah itu dia. Nah sekarang kita coba lihat lagi nih. Di tanggal 23 ini, tanggal 23 hari Jumat, ada gap lagi nih teman-teman. Kenapa terjadi gap? Nah kalau kita melihat di sini, kita masukkan saja tanggal 23 ya. Tanggal 23 sampai dengan tanggal 23. Berarti kita melihat di satu hari itu aja. Nah ternyata di sini KZ juga melakukan pembelian ya. Ditambah dengan RX, AK, dan BK. Ini mayoritas ini adalah foreign gitu ya teman-teman. Nah anehnya yang ngejual ini lebih banyak dari domestik nih teman-teman. Kalau kita melihat nih, saya coba cari domestik. Nah ternyata
broker-broker domestik juga kebanyakan menjual ya di tanggal 23 kemarin. Nah, oleh karena itulah saya melihat nih masih ada nih di sini asing melakukan pembelian secara net buy ya, dan cukup signifikan juga sebenarnya teman-teman, karena domestik itu kebanyakan masih menjual. Nah, untuk saham BRI ini sih sebenarnya trust to foreign aja ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih ini kemungkinan besar akan mengalami penguatan kembali nih teman-teman. Sampai di mana? Nah, kita coba bantu dengan teknikal ya. Kalau secara fundamental emiten BRI ini sudah ya tidak usah diragukan lagi teman-teman, baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih, walaupun memang di kuartal pertama dia mengalami penurunan, tapi saya yakin sih itu hanya efek dari kebijakan-kebijakan yang terjadi beberapa periode yang lalu, baik dari perang impor dan segala macam itu ya teman-teman. Nah, secara teknikal kita perhatikan ya, saya coba tarik garis horizontal. Kalau saya tarik garis horizontal sih sebenarnya ini sudah titik resisten ya teman-teman. Jadi sebenarnya rawan koreksi nih. Setidaknya dia menutup gap dulu nih teman-teman. Kalau saya perhatikan di sini, ya sebenarnya ini sudah berada di titik resisten yang pertama ya saya lihat ya. Ini pernah menjadi titik resisten yang di periode 2025 Januari itu ya. Tapi ya memang tergantung foreign juga, bisa jadi nanti foreign dengan kekuatan yang cukup tinggi juga melakukan buy, bisa jadi tembus juga resistennya gitu ya. Nah, kalau saya pribadi sih kalau memang sudah memiliki barang di harga bawah gitu ya, low price, itu sebaiknya dipertahankan aja. Dan kalau memang dia turun, kalau memang dia sudah mengalami koreksi, baru dijual gitu ya. Koreksinya pun paling berada di kisaran 5%-an, itu menurut saya udah paling dalam ya, kecuali ada sentimen-sentimen negatif yang cukup mengganggu. Nah, kalau kita lihat di sini, seharusnya kalau kita lihat gap ya gap ini sih mitosnya harus ditutup, tapi bisa jadi tidak gitu ya teman-teman, dia mungkin mengalami penguatan dulu, karena di atas juga ada gap gitu ya. Kalau kita bertanding gap, ini sebenarnya gap atas juga ada nih, di kisaran harga 5.000-an nih, 5.400, 5.500, dan di 6.000 juga ini ada nih teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin gap, sebenarnya potensi ke dua arah itu ada, ke atas maupun ke bawah gitu ya. Karena di bawah juga ada gap dan di atas juga ada gap gitu ya. Nah, sekarang intinya sih bagaimana asing akan menggerakkan emiten ini. Kalau kita lihat sih mereka sangat masif untuk masuk menjadi buyer di sini. Kalau saya pribadi sih kemungkinan besar akan meningkat lagi. Kemungkinan besar dia akan menutup di gap atas dulu, bisa jadi turun kembali gitu ya. Nah, kalau titik supportnya saya rasa sih berada di ini sih 3.800-an ya teman-teman. Ya, dia harus menutup gap dulu nih di bawah kalau memang menuju ke sana. Tapi kalau dari sisi volume sih ya saya tidak yakin sih dia langsung ditutup di bawah ya. Bisa jadi dia ke atas dulu, bermain di atas. Nah, kalau misalnya ada sentimen baru nanti dijual gitu ya teman-teman. Mungkin seperti itu sih untuk emiten BRI ini. Nah, tapi itu tadi yang penting sih sebenarnya kalau kita lihat emiten BRI ini, foreign flow-nya tadi itu cukup signifikan ya. Jadi saya rasa ya walaupun memang itu tidak menjadi penentu juga ya, tapi setidaknya itu sudah mendominasi. Mereka sudah memiliki barang dan tentunya nanti suatu saat akan naik. Kalau untuk periode long term teman-teman ya, kalau BRI sih dia pasti akan menutup gap atas ya. Kalau kita perhatikan nih teman-teman, gap atasnya itu berada di 6.000 nih teman-teman. Ini harus ditutup sih ya, 6.200-an ini, 6.200 di gap atas. Jadi kalau dia memang mampu menutup ini ya siap-siap saja untuk all time high lagi ya. Nanti hanya kembali ya kemungkinan di angka 6.000 atau 7.000 gitu teman-teman. Jadi kalau untuk investasi sih ya BRI sih di hold aja ya. Kecuali untuk teman-teman nge-trade. Nah, untuk trading sih kalau menurut saya pribadi ini sudah cukup beresiko. Kemungkinan harganya kalau memang udah sempat koreksi dia kan turun untuk menutupin ini dulu nih teman-teman ke 3.000, 4.000 dan 3.800 gitu ya. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai BRI ini teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya barang sih ya disclaimer on ya, bisa dijual juga kalau memang sudah cukup profit gitu teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.